Ya pemirsa, kembali lagi di Kelas Indonesia Pagi. Seperti biasa, mengawali pekan kita akan isi pikiran dan semangat kita dengan motivasi dari seorang yang tiap Senin selalu di sini ya. Iya, sudah tidak asing lagi ya. Siapa lagi kalau bukan? Bapak Ferry Thomas Faruk. Jangan panggil Bapak katanya, panggil Mas. Panggil Mas aja, masih muda loh Mas Ferry ini. Seumuran ya Mas ya? Selamat pagi. Mudah-mudahan, oke. Mas Pagi, Ferry Mas Faruk. Ferry. Ya. Ya gimana? Udah sarapan? Sarapannya, saya nggak pernah sarapan. Oh, saya nggak madu pernah. aja. Minum Oh, madu madu. aja. Oh, udah seger ya minum madu aja ya. Betul, Oke, Mas. Saripati alam semesta ya. Baik, Madu. kita mulai nih. Ya. Hari ini dialog kita atau Ya. motivasi kita hari ini judulnya Wake Up Dream, ya Ya. Mas ya? Atau mimpi yang membangunkan. Betul. Kira-kira ini apa Mas maksudnya Wake Up Dream ini? Apa ada persamaan dengan wake up call? Mungkin ya, itu Iya. harusnya menjadi seperti itu gitu Oke. kan, bahwa dream itu juga harusnya menjadi calling gitu kan. Iya. Jadi hidup yang sudah jadi panggilan atau mimpi yang sudah jadi panggilan itu mungkin lebih berguna gitu. Nah sekarang adalah sebentar lagi akhir tahun kan. Iya. Oke. Jadi banyak orang yang sedang menyesali mimpi-mimpinya, kenapa tidak terwujud gitu, mimpi-mimpi yang lama. Dan sebagian orang mungkin ada yang cuek saja lah, udah yang penting hidup ini mengalir begitu saja gitu. Tapi ya. ada yang sangat serius, Waduh. artinya sedang mempersiapkan apa yang bisa diraih atau bisa dicapai nanti di depan, di tahun depan gitu kan. Kita kemarin kan sudah bicara tuh bahwa sebaiknya kita menulis surat untuk diri kita sendiri itu tentang keadaan kita di tahun yang akan datang. Oh, Jadi seperti kita baik. memuji diri sendiri. Oh, things to do list gitu ya. Betul. Jadi Oke. Bella sayang misalnya kan bahwa aku melihat kamu sangat senang sekali gitu. Kamu sudah menjadi apa, sudah punya apa gitu kan, sudah meraih Oke. apa. Itu untuk diri sendiri ya Mas? Itu ya? diri sendiri, Oh, tapi oke. posisikan seperti orang lain yang memuji, sehingga kita ini kan, kita emosional gitu. Oh iya ya gitu. Kalau kita oke. punya raihan-raihan seperti apa, kita akan hidup lebih baik. Nah sekarang sebetulnya hidup ini kebutuhannya sama setiap orang gitu. Oke. Mungkin Mbak Bella dulu, kebutuhannya apa gitu? Kebutuhan apa nih? Kebutuhan, pokoknya yang disebut kebutuhan kan orang itu hidup pasti butuh Iya. sesuatu. Apa? Butuh, ya saya butuh untuk menjadi lebih baik. Lebih baik Iya. gitu. Kalau Cinta Mas butuh? Juno, Makan butuh. Saya butuhnya ya kesuksesan karir, iya Iya. karir ya. cinta. Cinta. Cinta pada pekerjaan. sebetulnya kalau disingkat semua Iya. orang itu kebutuhannya sama, yaitu berubah. Oke. Jadi kalau nggak mau rumit itu kebutuhan kita itu sebenarnya berubah. Ya. Nah yang paling pokok di dunia ini perubahan itu hanya 4 sebetulnya. Pertama perubahan tentang kekayaan. Ya. Ya, yang kedua tentang kekuasaan. Yang ketiga tentang ketokohan atau keterkenalan. Gitu kan. Yang keempat itu tentang influence, tentang pengaruh. Jadi kalau misalnya cinta, berarti itu sebetulnya masuknya pengaruh. Bahwa Oke. saya bisa mempengaruhi orang yang saya cintai, sehingga dia mencintai kembali, gitu kan. Nah sekarang kalau misalnya kebutuhan kita sama adalah berubah, gitu kan. Nah berubah itu berarti kita harus punya bayangan, punya impian, punya desire state. Iya. Artinya kalau kita sekarang dalam titik A, ya, kita punya impian dengan titik B, gitu kan. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa membayangkan sama sekali apa yang bisa kita rubah, apa yang mau berubah gitu. Iya. Karena kan setiap hal di dunia ini adalah dunia mental terlebih dahulu. Oke. Nah, mentalitas itu adalah imajinasi, mimpi, cita-cita, apapun lah namanya gitu kan, yang membuat orang kemudian menjadi tergerak untuk maju ke sana. Iya. Gitu. Berarti Itu tidak bisa kalau nggak punya mimpi ya, harus punya mimpi karena harus itu punya mimpi karena apa gitu? Kita sebetulnya harus bertanya setiap saat, gitu ya. Kemarin saya bikin sebuah broadcast misalnya. Iya. Dari mimpi kita itu selalu bertanya sebetulnya. Iya. Kamu sekarang sedang melaksanakan mimpi siapa? Iya. Mimpimu sendiri atau mimpi orang lain? Karena hidup itu hanya 2 itu pilihannya. Iya. Kita sedang meraih mimpi-mimpi kita atau sedang menyelenggarakan mimpi orang lain gitu. Oke. Nah, di dalam kajian kita sekarang ini, pembahasan kita adalah sebetulnya mimpi-mimpi yang baik itu yang bisa menggerakkan kita, yang bisa membangunkan kita gitu kan, sehingga mau berubah, itu mimpi yang seperti apa. Iya. Gitu ya. Seperti apa, Mas? Nah, ini yang pertama ya, bahwa mimpi itu harus menggairahkan. Artinya gini loh, kalau kenyataan kita
tidak lebih baik atau tidak lebih indah dari mimpi kita, ngapain bangun? Iya. Betul nggak gitu? Tidak memicu untuk seseorang itu berubah Betul, juga. iya. Sekarang mendingan tidur kan? Iya. Mimpinya lebih indah mungkin gitu kan? Jadi bisa iya. mimpi dimanapun, di taman, di kebun, di apa Iya. gitu ya. Padahal hidup itu bukan istirahat ya. Iya betul. Hidup itu adalah mission, Iya. misi kan. Iya. Kalau bahasa Inggrisnya lebih bagus itu. Jadi life is mission, not intermission. Ya, jadi hidup itu adalah misi dan bukan istirahat. Gitu kan? Artinya bukan istirahat itu bukannya tidak damai atau tidak menyenangkan, bukan gitu. Artinya bahwa kita tuh hidup pasti ada yang dituju pada sesuatu gitu kan. Karena misalnya gini, kalau Tuhan masih memberi kita hidup hari ini, berarti kamu diharapkan Tuhan lebih baik dari hari kemarin. Nah, kalau misalnya itu tidak diolah atau tidak direncanakan bahwa hidup yang lebih baik itu seperti apa, ya berarti kita seperti menyepelekan apa yang dianugerahkan oleh Tuhan pada kita, yaitu kebaikan-kebaikan yang seharusnya diraih setiap kita bertambah waktu. Gitu. Nah, sekarang kita langsung saja ke bagaimana sih mimpi yang membangunkan itu. Gitu. Yang pertama adalah bahwa mimpi itu harus positif. Positif ini bukan soal moral ya, bukan soal baik buruk, bukan. Tapi positif ini adalah sering-seringlah kita mengkalimatkan tujuan-tujuan kita itu dengan kalimat positif. Gitu. Kita kemarin juga udah bahas bahwa kita jangan sampai misalnya jadi orang yang menghindari sesuatu. Jadi rencana kita tuh kebanyakan menghindari. Saya tidak mau bergaul dengan ini. Saya tidak masuk ke bidang apa, gitu kan. Saya takut kalau miskin misalnya. Saya kalimat takut negatif ya. Iya, saya takut kalau ini. Tapi kalau yang namanya mimpi seharusnya itu menunjukkan kita pada sesuatu. Nah, sekarang misalnya gini, orang ingin meningkat imannya. Misalnya ya. Iman itu dalam bentuk apa sih gitu? Nah, seharusnya kan kalimat positif. Pertama misalnya, oh saya sembahyang kemarin misalnya yang wajib, sekarang tambah yang sunat gitu kan. Sunnah. Iya, betul. Saya kemarin misalnya mengirim orang tua hadiah-hadiah misalnya berjumlah sekian, seharusnya tahun besok bisa nambah misalnya sekian persen. Iya, gitu ada target ya. Betul, ada kata kerjanya. Jadi ada kata kerjanya dan positif. Jangan sampai saya pokoknya tahun depan nggak mau malas lagi. Tapi ngapain begitu kan? Tapi harus bagaimana? Harus apa yang dilakukan gitu. Gitu. Terus kemudian sekalian positif juga adalah kita harus mengafirmasi, affirmative action gitu. Jadi actionnya itu apa? Gitu kan ada kalimat positifnya, kemudian actionnya kita harus list gitu. Kayak misalnya gini, saya tanya Mas Juno, kalau Mas Juno mencintai orang, mau ngapain gitu? I will do anything. itu bukan jawaban yang menggerakkan gitu kan. Karena itu hanya janji-janji gombal saja. Aku akan lakukan apapun untukmu gitu kan. Gombal ya. Kemudian beberapa menit kemudian kan disuruh ngantar belanja misalnya, itu kan agak kesel sedikit saja udah ini kan. Ini kok nggak habis waktunya gitu kan buat apa gitu. Nah, harusnya kan misalnya kalau kita mencintai seseorang gitu, pertama saya akan mengucapkan kalimat cinta setiap hari sekian kali misalnya. Gitu kan, saya akan mengajak jalan-jalan atau menikmati suasana baru misalnya seminggu sekian kali, gitu kan. Itu ada listnya. Gitu. Nah, itu yang disebut misalnya kalimat positif dan kita punya afirmative action. Iya, menarik sekali. Nah, Mas Peri, ini sayang sekali kita harus rehat sebentar. Yeah. Tapi setelah ini kita akan berbicara lebih lanjut mengenai mimpi-mimpi itu tadi ya. Masih banyak yang harus kita kupas. Ya, tetaplah bersama kami, Kilas Indonesia Pagi akan kembali hadir setelah pariwara berikut ini. Oh, jadi. Ya, kembali lagi di Kilas Indonesia Pagi, masih membahas mengenai wake up dream atau mimpi-mimpi yang membangunkan, dan apa saja sih syarat mimpi-mimpi yang bisa membangunkan kita untuk meraih sesuatu yang lebih baik. Tadi disebutkan di awal itu yang positif ya Mas ya? Ya, yang positif. Selanjutnya apa Mas? Yang selanjutnya adalah on part. Gitu. On part. Itu maksudnya apa nih Mas? Bisa dilakukan sendiri tanpa misalnya kan seorang yang dewasa, semakin dewasa sebetulnya seharusnya lebih tahu bahwa hidup ini tanggung jawabnya. Itu kan tidak ada yang bisa disalahkan
kenapa dia misalnya sekarang menjadi sengsara, kenapa dia bersedih, tidak bersuka cita atau apa gitu. Itu kecuali dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu sebuah mimpi yang baik adalah sebuah mimpi yang bisa langsung dilakukan oleh dirinya sendiri. Jadi di masyarakat kita memang sering keliru seperti ini. Misalnya seorang ayah gitu ya. Aku ingin bahagia. Dengan cara apa? Menyekolahkan anak gitu kan. Itu bahagia dia ya, bebankan kepada sekolah anak yang nantinya berhasil. Belum tentu gitu. Karena apa gitu? Kalau misalnya anaknya itu nggak berbakti, atau anaknya malah nakal, atau anaknya malah apa gitu kan. Nah, segala sesuatu kualitas itu harus bisa kita lakukan sendiri ininya, perbuatannya. Karena gitu kalau kan. kita limpahkan kepada orang lain, belum tentu kebahagiaan kita itu merupakan kebahagiaan untuk orang lain. Betul, Gitu. betul. Jadi segala kualitas yang kita inginkan itu harus kita lakukan sendiri gitu kan. Kita harus yakin gitu. Karena apa? Satu orang yang yakin katanya, kata John Stuart Mill ini ekonom gitu, itu mengalahkan 99 orang yang ingin. Gitu. Jadi kalau kita hanya ingin tuh. Nah, orang yakin itu kan berarti dia punya pendapat pribadi di sini. Bahwa saya akan melakukan hal itu karena itu memang betul-betul berpengaruh kepada hidup saya gitu. Nah, kebanyakan kita kan enggak. Mimpi kita itu adalah aku ingin sekali bahagia. Dengan cara apa? Dengan punya pacar yang membahagiakan. Belum tentu gitu. Gitu. Saya ingin punya pendapatan yang baik. Dengan cara apa gitu kan? Dengan berkarir di mana gitu kan. Tapi dirinya sendiri tidak diolah menjadi lebih cerdas, lebih pintar, lebih terampil, itu nonsen gitu. Ya, karena itu nanti pada akhirnya adalah tergantung sekali dengan keadaan luar. Iya. Gitu. Jadi itu harus diimbangi, mimpi harus diimbangi dengan usaha dari dalam diri. Betul, gitu. Itu yang disebut on part. Gitu. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu adalah spesifik. Spesifik itu sebetulnya tadi di awal kita sudah bicara bahwa segala sesuatu itu harus dijelaskan sehingga kita itu bisa bergerak, gitu kan. Kalau misalnya kita ingin sesuatu, berarti kan ada mereknya, ada ukurannya, ada warnanya, gitu kan. Jadi harus rinci ya. Betul, ada scam, kalau dalamnya scam gitu. Jadi ada size-nya, ada color-nya, ada use, kegunaannya untuk apa, gitu kan. Ada materialnya, di bahannya dari apa, ada part-partnya. Misalnya part-part itu kalau saya pingin mobil yang ini. Kalau bisa mereknya, gitu kan. Mereknya apa gitu. Karena apa gitu? Alam semesta ini kan serba kemungkinan. Kita gitu sebetulnya hanya ditugaskan untuk memilih. Nah, semakin sempit pilihannya, itu berarti kan semakin baik. Semakin kita menunjukkan pada sesuatu gitu. Kayak misalnya orang, saya tahun besok tidak mau lagi jomblo, gitu kan. Sudah pakai tidak gitu kan. Kemudian kualitasnya jomblo, tapi juga nggak memilih gitu. Karena kan perempuan bagi laki-laki ada berapa miliar di dunia ini? Iya, jumlahnya lebih banyak. Betul, ya perempuan laki-laki dibanding laki-laki. Ya, laki-laki bagi perempuan juga sama, begitu banyak gitu. Jadi kalau Tuhan disuruh milih sendiri tuh yang mana ya gitu? 2 miliar. Jadi harus spesifik gitu ya? Iya, harus biar spesifik, fokus. betul. Karena misalnya saya ingin mobil. Nanti kalau dikasih mobilnya yang jelek, kenyataannya kan gitu mobil. kan. Iya. Tapi kan itu mimpi kamu. Kamu tidak menyebutkan apa itu mereknya, warnanya seperti apa gitu. Jadi semakin kita bayangkan, kan kalau kita lihat film-film Hollywood, itu premisnya bisa kita singkat sebetulnya. Jadi someone want something badly gitu kan, but have a hard time while getting it. Hidup manusia itu cuma singkat itu. Seseorang menginginkan sesuatu, tetapi dia menghadapi hambatan, gitu kan, ketika dia mendapatkannya. Memang pasti selalu begitu kan? Iya, memang selalu begitu. Nah, kita kan sering lupa. Gitu. Kita tidak ada wake up call-nya itu. Ya, untuk gitu. wake up dream. Betul. Nah, ini spesifik itu ada semacam wake up call. Apa sih susahnya kalau mimpi kita diperjelas gitu kan? Jadi bukan hanya misalnya label-label yang ini. Misalnya, saya ingin bahagia. Apa coba? Orang yang mau memberikan sesuatu, saya akan memberi kamu bahagia. Tapi bahagianya dia apa gitu? Ya kan? Mungkin ada orang yang sudah dikasih senyum aja udah bahagia.
Ada yang harus dikasih hadiah dulu baru bahagia gitu kan. Ada yang harus diajak kemana dulu baru bahagia. Gitu. Itu yang ketiga. Terus yang keempat adalah size. Nah, size itu adalah ukuran. Apa ini maksud dengan ukuran? Kalau misalnya Mbak Bella, saya suruh makan gajah, gimana caranya? Mungkin saya nyicil dulu, makan ekornya dulu. Betul. Nah, jadi ada sesuatu yang besar, mimpi kita yang sangat besar gitu kan. Tetapi misalnya kalau saya tanya nih, kalau Mbak Bella atau Mas Juno 1 tahun dikasih waktu lagi untuk hidup, mau ngapain? Saya. Ya, bingung ya, karena belum menentukan ya. Kalau 1 bulan? Waduh, kalau 1 minggu? Kalau 1 hari? Kalau 1 menit lagi kita ini, mau ngapain coba? Coba yang 1 menit aja. Apakah mau telepon ayah ibu gitu, ayah ibu aku sayang sama kamu, sebentar lagi saya meninggal gitu kan. Nah, orang kan kadang-kadang nggak berpikir ke situ gitu. Nah, size ini adalah yang untuk mengukur bahwa kalaupun kita misalnya punya cita-cita besar dalam 10 tahun ke depan, seharusnya detik yang akan datang ini atau menit yang akan datang, kita harus sudah bisa menyambungkan mimpi itu. Karena apa gitu kan? Misalnya saya waktu 2007 berniat sekali ingin menjadi pembicara motivasi gitu. Nah, kemudian apa yang saya lakukan? Sebetulnya hanya remeh-temeh saja. Tidak belajar misalnya di depan TV atau apa gitu kan. Tapi misalnya hanya membaca quote-quote yang bagus. Satu quote misalnya, vain instruct gitu kan, bahwa kepedihan itu mendidik. Terus kita lamunkan, ih bagus sekali ya kalau ini dirangkai-rangkai gitu kan. Jadi ada. Nah, kemudian seminggu kemudian kita harus melakukan apa untuk cita-cita itu? Sebulan kemudian, 1 tahun kemudian. Itu yang disebut dengan size. Nah, size itu jadi kalau orang bilang sebenarnya tidak ada mimpi yang kebesaran. Kalau kita bisa memperkecilnya menjadi potongan-potongan yang bisa dilakukan setiap saat. Jadi tidak ada mimpi yang kebesaran atau terlalu tinggi, tidak mungkin, karena semuanya bisa kita cicil dengan pelan-pelan, dengan sedikit demi sedikit untuk mewujudkan mimpi yang besar itu. Dan nanti kita akan bahas lagi Wake Up Dream ini. Tetaplah bersama kami di Kelas Indonesia Pagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kilas Indonesia Pagi. Masih dengan motivator kami, Peri Faruk, dengan tema hari ini adalah Wake Up Dream. Ini tadi kita kan sudah berbicara soal size ya, size. Ukuran. Nah, sekarang yang kelima adalah evidence. Evidence itu artinya bahwa mimpi kita itu harus bisa diindra. Itu kan tidak ada mimpi yang sixth sense misalnya. Jadi ada indera keenam. Semua mimpi yang menggerakkan kita atau menjadikan kita punya sesuatu atau mencapai sesuatu itu harus bisa diindrai. Bisa dilihat, bisa didengar, bisa diraba gitu kan, bisa dicecap, bisa dicium gitu. Itu sangat baik sekali. Karena apa gitu? Dunia kita kan dunia indera gitu. Bukan dunia batin yang kalau misalnya melihat orang itu adalah perubahan-perubahan batin. Kalau misalnya ada 2 orang diem, ya misalnya si A sama si B. Saya tanya sama Mas Juno, yang baik yang mana? Nggak tahu kan. Nggak tahu kan. Dia harus bergerak, dia harus melakukan sesuatu gitu kan. Harus bisa kita indra. Oh iya, kelihatannya sih ini baik. Karena apa gitu? Ternyata pembicaranya halus, sopan santun gitu kan, penuh makna gitu kan. Yang satu lagi misalnya tidak karuan gitu kan, sering ada umpatan, sering apa. Itu yang bisa kita lihat, bisa kita dengar gitu. Itu artinya evidence itu menyambung yang tadi ya, bahwa misalnya yang affirmative actionnya itu harus bisa kita lakukan. Kalau benda, apa bendanya. Kalau misalnya kualitas pribadi, apa ininya gitu kan. Berkata halus, menolong orang gitu kan. Apa itu yang disebut dengan evidence. Nah, terus kemudian yang keenam adalah resourceful. Nah, resourceful ini adalah kita tidak perlu kaya raya. Karena kalau secara motivasional sebetulnya bekal kita untuk maju atau untuk sukses itu sudah ada pada kita semua. Karena apa gitu? Karena Tuhan sudah memberikan sebuah kualitas gitu kan, dan akan menjadikan orang ini seperti apa, itu sudah ada pada dirinya. Nggak ada Tuhan itu menciptakan orang yang defect atau misalnya gagal dari pabriknya gitu kan. Nggak ada gitu. Itu pasti sudah dibekelin.
Nah, yang kemudian sering kelupaan atau salah atau keliru adalah bahwa kita menuju pada sesuatu yang tidak direncanakan oleh Tuhan. Iya. Nah, oleh karena itu resourceful itu artinya kita menghitung apa yang kita punya. Yang kedua, bantuan apa yang bisa kita terima. Nah, kan alam semesta ini semua bantuan. Kalau kita lihat ini adalah peluang-peluang yang bisa membantu kemana atau apa yang mau kita dapatkan. Iya. Ya, itu yang disebut resourceful. Jadi harus cerdik ya melihat resourceful. Betul, gitu. Sekarang misalnya saya aja kebetulan, saya dulu adalah seorang kondektur yang sulit sekali. Anaknya 7. Tapi kemudian setelah saya masuk ke perguruan tinggi, ada 2 beasiswa yang membiayai saya gitu sampai tamat gitu. Wah, artinya sebetulnya banyak sekali peluang-peluang di dunia ini. Iya. Terus kemudian setelah resourceful adalah ekologis. Nah, ekologis itu sangat penting karena apa gitu? Banyak mimpi-mimpi yang membuat kita menjadi dilema. Kalau menjadi dilema berarti menjadi hayalan. Artinya apa gitu? Mimpi yang tidak sesuai dengan keyakinan kita, dengan nilai-nilai yang biasa kita perlakukan, atau kebiasaan-kebiasaan kita. Kan orang itu sudah dibentuk dengan kebiasaan-kebiasaan. Nah, seharusnya kan mimpi itu yang juga didukung oleh kebiasaan itu. Jangan misalnya mimpinya ini, kebiasaannya apa. Misalnya sebagai host gitu kan, tapi kecenderungannya tidak mau berbicara, kan bingung. Susah. Gitu. Betul. Terus kemudian juga dengan keluarga. Misalnya seseorang yang misalnya punya cita-cita ingin menjadi seseorang yang sebetulnya di keluarganya itu tidak bisa terima gitu. Kan ada orang-orang yang misalnya orang-orang tua yang tidak menghendaki anak-anaknya misalnya masuk ke dunia entertainment atau misalnya dunia malam misalnya kan, atau misalnya bahkan misalnya menjadi polisi, menjadi tentara atau menjadi hakim gitu, menjadi jaksa. Ada orang yang nggak setuju, orang tua yang nggak setuju gitu. Kayak misalnya saya kan sarjana hukum basicnya gitu. Ayah saya nggak mau saya misalnya menjadi praktisi hukum, karena dalam bayangan ayah saya praktisi hukum itu seperti apa gitu kan, ramenya. Itu yang disebut dengan ekologis. Nah, terakhir adalah action. Action itu adalah hal mudah apa sih yang bisa kita lakukan pertama kali untuk menandakan kita bahwa kita itu menuju kepada mimpi itu. Karena kan setiap benang ada ujungnya, kan? Setiap gua pasti ada gerbangnya gitu loh. Nah, ini kita harus mengerti. Jangan sampai misalnya kita memelihara mimpi tapi tidak pernah kita mulai dengan hal yang bisa kita lakukan sederhana dan sekarang gitu kan. Itu yang disebut dengan action gitu. Oke. Mas, kalau terakhir nih Mas, kira-kira kesimpulan atau hari ini seperti apa Mas dari Wake Up Dream ini? What we should do? Ya sebetulnya kalau kita tutup dengan kalimatnya Einstein itu sangat baik sekali gitu. Bahwa yang namanya logika, nalar gitu kan, atau keterbatasan kita itu hanya bisa mengantarkan kita dari satu titik A misalnya ke titik B. Tetapi imajinasi bisa membawa kita kemana-mana. Gitu. Nah kemudian imajinasi atau mimpi itu sebetulnya adalah preview. Ya. Jadi pandangan pertama bahwa kita sebetulnya sedang setuju dengan masa depan yang seperti apa. Mudah kan sebetulnya? Coba bayangkan, hanya disuruh mimpi dan kita bayangkan gitu kan tentang masa depan kita seperti apa gitu. Nggak perlu capek-capek dulu sebetulnya. Nah, oleh karena itu menurut saya penutup akhir tahun ini kita jangan menyesali mimpi-mimpi lama kita yang terpendam gitu kan. Lebih baik kita membangun mimpi yang baru. Kemudian ya mimpinya kalau kita anjurkan itu seperti yang tadi, post-seria, positif, on fat gitu kan, kemudian size-nya betul, spesifik, kemudian evidence ya bisa diindrai, kemudian resourceful, kemudian juga ekologis dengan kehidupan kita dan take action. Baik, Mas Ferry. Terima kasih. Atas waktunya. Ya, terima kasih sekali. Jadi tadi kesimpulannya bahwa dream, mimpi will take you everywhere. Jadi mimpi atau imajinasi akan membawa kita kemana saja. Have no limits ya. But once you set your goals, once you set your dreams, every single second is counted. Jadi tiap detik tuh dihitung kalau kita udah punya mimpi. Jadi make it soon ya. Dan jangan pernah takut kalau mimpinya kebesaran karena memang semuanya bisa dicicil dengan hal-hal kecil. Dan kita akan kembali lagi. Ya, masih dengan bintang tamu dan ada informasi lainnya. Tetap bersama kami di lainnya Kilas selain Indonesia satu ini. Pagi.